Selamat datang di Yusi, wahai para Yusizen dimanapun kalian sedang sibuk menggabrutkan sesuatu. Film kali ini berlatar di era feodal Jepang, di mana kekuasaan mutlak berada di tangan shogun, dan stabilitas wilayah diembankan kepada samurai yang bertugas menjaga pemimpin wilayah mereka. Kegagalan mengemban amanah tersebut menjadikan seorang samurai dicap sebagai ronin, samurai yang kehilangan tuannya. Sebuah status yang dipandang hina dalam tatanan masyarakat Jepang. Konon, mengetahui kisah 47 Ronin yang melegenda berarti memahami salah satu inti sejarah Jepang. Inilah dia, 47 Ronin. Ingin mendengar kelengkapan kisahnya? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan! Kisah berawal dari seorang remaja berdarah campuran bernama Kai berlari ketakutan seolah melarikan diri dari sesuatu. Kemudian terjatuh pingsan di atas aliran air di sebuah hutan di provinsi Ako. Entah bagaimana caranya ia sampai ke sana, dari rumor yang beredar, remaja itu diyakini sebagai siluman. Sebagian orang percaya dia dibesarkan oleh Tengu, iblis hutan yang mengajarinya kekuatan gelap dan seni membunuh. Kai kemudian ditemukan dan diselamatkan oleh Tuan Asano, penguasa provinsi Ako. Meski ditentang oleh para samurainya karena dianggap akan membawa malapetaka, Asano tetap mengizinkan Kai tinggal di provinsi tersebut. Disebabkan keputusan itu, terjadilah hal yang tidak diinginkan di mana putri Asano bernama Mika dan Kai saling jatuh cinta akibat terbiasa bersama dari masih remaja hingga dewasa. Sebagaimana kata pepatah, cinta datang karena terbiasa. Bertahun kemudian, ketika shogun dijadwalkan mengunjungi provinsi Ako, wilayah itu justru dilanda teror makhluk buas. Reputasi Asano dipertaruhkan. Ia mengerahkan para samurainya untuk membunuh makhluk itu sebelum hari kunjungan tiba. Kai, meski direndahkan karena darah campurannya, ikut dalam perburuan. Keahliannya membaca jejak menjadi kunci. Berkat informasi darinya, para samurai berhasil mengepung makhluk tersebut. Namun, keganasan makhluk itu di luar dugaan. Ia berhasil memporak-porandakan barisan para samurai. Saat akan meloloskan diri, Yasuno, si samurai ambisius, mengejarnya sendirian hingga Yasuno terjatuh tak berdaya dari kudanya. Saat maut akan menghampirinya, Kai datang menusuk makhluk itu menggunakan pedang Yasuno. Bukannya berterima kasih, justru dengan nada merendahkan, Yasuno berkata, I would rather have been killed by that beast than saved by a half-breed. Sungguh rasis. Tak lama berselang, bersama Tuan Asano, samurai lainnya datang. Melihat pedang Yasuno berlumuran darah, Tuan Asano memujinya, menyangka Yasuno lah yang telah berjasa mengalahkan makhluk itu. Tak ingin nama baiknya runtuh karena diselamatkan darah campuran, Yasuno menunduk hormat menikmati pujian itu, menyembunyikan kenyataan sebenarnya. Oishi, si panglima samurai yang menyadari kebenaran setelah melihat tangan Kai berlumuran darah, pun memilih diam demi menjaga citra dirinya dan anak-anak buahnya. Saat semuanya berbalik pergi, seekor rubah putih mendekati lokasi kejadian. Kai dan rubah itu saling tatap. Seketika, Kai menyadari keanehan pada mata hewan tersebut, yang mana satu pupilnya berwarna biru, satunya lagi kekuningan. Sementara itu, Tuan Asano dan para samurainya telah tiba di pusat pemerintahan Ako yang terlihat begitu tenang, damai, dan asri. Semua orang tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan shogun. Termasuk menyiapkan arena turnamen yang akan menjadi ajang adu pedang samurai antar dua provinsi, yaitu provinsi Ako itu sendiri yang dipimpin Tuan Asano dan provinsi Nagato rivalnya. Provinsi Nagato dipimpin oleh Tuan Kira, seorang penguasa licik yang mempertahankan kekuasaannya dengan bantuan sihir gelap.
Kira bekerja sama dengan seorang penyihir yang dari warna pupil matanya bisa disimpulkan dialah rubah yang dilihat oleh Kai sebelumnya. Dari percakapan antara Kira dan penyihir itu, terungkaplah sebuah fakta bahwa merekalah yang mengirim makhluk buas itu untuk meneror Ako. Tujuannya jelas, yaitu membunuh Asano agar ia bisa mengambil alih provinsi rivalnya itu. Hari kunjungan Shogun pun tiba. Tepat di malam hari, Shogun beserta beberapa tentaranya beriringan memasuki gerbang Ako dan berhenti penuh wibawa di halaman istana. Dari sudut bangunan, Kai mengintip waspada. Ia dibuat terkejut saat melihat seorang wanita dengan pupil mata yang mirip dengan rubah yang ia jumpai di hutan. Kai segera menyadari bahwa wanita tersebut adalah penyihir yang menyusup di antara pasukan Shogun. Kai berbalik menjumpai Oishi untuk melaporkan perihal tersebut. Namun, lagi-lagi karena rasisme yang mengakar kuat dalam diri Oishi, ia menolak percaya. Bahkan ia mengatakan, You are simply bewitched by a beautiful girl. pagi hari pun tiba. Kira dan para samurainya tiba memasuki gerbang Ako. Atas undangan Asano, mereka datang untuk ikut berpartisipasi memeriahkan pertemuan di mana salah satu jawaranya akan bertarung melawan jawara Ako, yang dalam hal ini diwakili oleh Yasuno. Menjelang turnamen digelar, saat Yasuno tengah duduk di salah satu tenda bersiap menunggu panggilan, tiba-tiba rubah putih mendatanginya. Seketika, Yasuno tersihir, tersungkur tak berdaya setelah menatap mata rubah itu. Chikara, anak Oishi menyadari hal itu. Ia mencoba menyadarkan Yasuno dengan panik. Kepanikan itu didengar oleh Kai yang langsung menghampirinya. Tak ada waktu menunggu Yasuno sadar. Chikara meminta Kai menyamar sebagai Yasuno dengan mengenakan seragam perang dan melawan jawara musuh yang sudah menunggu di arena turnamen. Duel pun digelar. Postur tubuh musuh yang jauh lebih besar membuat Kai kewalahan. Selain itu, ia harus menahan diri agar tidak menggunakan jurus yang ia pelajari dari Tengu, sebab menggunakannya sama saja membongkar identitasnya. Hingga ya, topeng Kai terbuka, membuat semua terkejut. Dengan amarah, Shogun mendekati Kai dan langsung menyadari wajah campuran tersebut bukanlah seorang samurai. Ia marah, lantas memerintahkan jawara dari Nagato memenggalnya. Dan tangan jawara tersebut terhenti ketika Mika bersimpuh memohon agar Kai diampuni. Hukuman pun diubah, Kai dilucuti dari baju perangnya lalu dipukuli di hadapan halayak. Insiden barusan mencoreng nama baik Asano sebagai pemimpin Ako. Hal itu mengacaukan pikirannya, sebuah celah yang dimanfaatkan oleh Kira. Ia memerintahkan penyihirnya beraksi di malam hari ketika Asano terlelap. Dalam pengaruh sihir, Asano berhayal mendengar putrinya berteriak memanggil namanya. Dalam ketidaksadaran, Asano bangkit menyambar pedangnya pergi menuju sumber suara yang berasal dari ruang istirahat tamu. Di sana, dalam bayangannya, ia melihat Kira meruda paksa Mika. Dengan amarah membara, ia mengayunkan pedangnya. Seluruh samurai Ako terbangun menahan tuan mereka yang perlahan tersadar dari hayalannya. Shogun dan tamu-tamu lainnya pun ikut terbangun menyaksikan kejadian itu yang membuat Asano harus dijatuhkan hukuman seppuku atau bunuh diri kehormatan karena telah menyerang tamu dan mempermalukan desanya. Menjelang hari hukuman, Oishi menemui Asano, memintanya menolak keputusan tersebut, meyakinkan bahwa semua terjadi akibat sihir. Namun, demi memulihkan kehormatan desa dan rakyatnya, Asano tetap teguh menjalani hukuman. Ia mengambil sumpah Oishi untuk menjaga Ako dan rakyatnya setelah kepergiannya. Oishi sebagai panglima samurai hanya bisa mengiyakan menyanggupi titah tuannya itu. Kematian Asano membuat para samurai Ako diliputi amarah dan duka. Meski begitu, mereka tidak bertindak gegabah. Oishi menegaskan bahwa pembalasan harus disusun dengan rencana matang.
Ketika Mika menghadap Shogun untuk memohon agar tanah Ako diserahkan kepadanya menggantikan posisi ayahnya, Shogun justru mengambil keputusan lain. Demi mencegah pertikaian antara klan Ako dan Nagato, ia memutuskan menggabungkan kedua provinsi melalui ikatan pernikahan antara Kira dan Mika. Sebuah keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Mika diberi waktu berkabung 1 tahun, selama itu Kira akan mengambil alih Ako hingga pernikahan berlangsung. Adapun Oishi dan pengikutnya ditetapkan sebagai Ronin, samurai tanpa tuan, sebuah status hina di mata masyarakat Jepang. Setelah Shogun pergi, Kira memutuskan mengusir seluruh samurai Ako. Ia juga menyeret Kai untuk diperlihatkan kepada Mika terakhir kalinya, sebelum membawanya pergi ke tempat yang tidak diketahui. Merasa Oishi masih menjadi ancaman, Kira memerintahkan prajuritnya menangkapnya untuk dilempar ke penjara bawah tanah dengan tujuan menghancurkan tekadnya dan memutus semangat balas dendamnya. 1 tahun berlalu, Oishi dibebaskan. Dalam kondisi lemah tak berdaya, ia ditinggalkan tersungkur di depan rumahnya. Melihat itu, istri dan anaknya keluar, menolongnya masuk lalu memberinya makan. Namun, api balas dendam di hati Oishi tak sedikit pun memudar. Itu terbukti dari kalimat pertama yang keluar dari lisannya, bukan tentang penderitaannya, melainkan Where are my men? jelas tujuannya satu, yaitu pembalasan. Istri Oishi mengabarkan bahwa masa berkabung putri Mika hampir habis. Kira membawanya ke istananya untuk persiapan pernikahan mereka. Tak punya banyak waktu, Oishi harus segera bergerak. Sebelumnya, ia menanyakan tentang Kai kepada Chikara. Chikara menjelaskan bahwa Kai dijual ke Pulau Dutch sebagai budak dan dipaksa bertarung demi hiburan dan uang untuk tuannya. Mendengar itu, Oishi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meminta Chikara menyiapkan 3 kuda, di mana 1 kuda untuk Chikara gunakan menemui mantan samurai bawahan Oishi, meminta mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Danau Hitam. Sedangkan 2 kuda sisanya, Oishi bawa menuju suatu tempat untuk menjemput Kai. Sesampainya di Pulau Dutch, Oishi diantar ke arena pertarungan oleh penjaga. Di sana, dia melihat Kai bertarung melawan makhluk aneh yang terlihat seperti monster. Setelah makhluk itu tumbang, Oishi mendekat, memasuki arena pertarungan. Kemudian, sambil menahan serangan bertubi-tubi dari Kai, Oishi berusaha membujuk Kai untuk ikut dengannya menyelamatkan Mika. Mendengar nama itu disebut, inilah yang dilakukan Kai. Terjadilah aksi kejar-kejaran di pulau kecil itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur setelah membakar pintu keluar yang membuat semua musuh tertahan di dalam. Dengan 2 kuda yang telah Oishi siapkan, mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, Oishi mengabarkan bahwa pernikahan Kira dan Mika akan berlangsung seminggu lagi. Ia juga menyempatkan meminta maaf kepada Kai karena sebelumnya tidak mempercayai ucapannya terkait penyihir yang menyusup saat kunjungan Shogun. Sempat terjadi ketegangan antara keduanya, namun masa lalu tak lagi penting. Kini yang utama adalah rencana penyelamatan sekaligus balas dendam mereka. Setelah keadaan tenang, keduanya menuju Danau Hitam untuk menemui para Ronin yang sebagiannya berhasil dikumpulkan Chikara. Melihat kedatangan Oishi, mereka semua segera berkerumun mendekati panglimanya itu. Oishi menjelaskan niat balas dendamnya. Tanpa paksaan, ia menawarkan kepada setiap Ronin yang mau ikut terlibat dan tentu harus siap menanggung resikonya berupa kematian. Seluruh Ronin lantas berdiri menyatakan kesetiaan mereka. Oishi pun menyusun rencana penyerangan. Ia memilih waktu saat Kira meninggalkan bentengnya untuk berdoa di tempat suci leluhurnya. Untuk memastikan waktu yang tepat, ia mengirim seorang mata-mata menggali informasi di rumah bordil sekitar tempat suci tersebut. Untuk memperkuat personil, Oishi mengirim 3 bawahan lainnya dipimpin Hazama untuk mengumpulkan mantan samurai lain dan berkumpul di salah satu rumah petani yang disepakati. Sementara itu, Oishi memimpin kelompok tersisa mencari persenjataan.
Tujuan pertama mereka adalah sebuah desa penempa pedang. Namun, setibanya di sana, desa itu telah diluluh lantakkan oleh prajurit Kira yang beberapa dari mereka masih terlihat berjaga. Ketika salah satu dari mereka mendekat dan menanyakan identitas, ya, Kai membasmi mereka semua seorang diri, membuat para Ronin mematung speechless. Beberapa pedang musuh berhasil dirampas, namun jumlahnya belum cukup. Di malam hari, saat yang lainnya beristirahat, Kai mengusulkan kepada Oishi untuk mengambil pedang di hutan yang dijaga oleh Iblis Tengu. Oishi yang menganggap Iblis Tengu hanya mitos, awalnya menolak. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya setuju. Don't you think this Tango would give us weapon? They will test our will. Esok harinya, Kai memimpin rombongan menuju hutan Tengu. Atmosfer mistis terasa kian menekan saat mereka mendekati markas Tengu. Kai terus memandu mereka hingga ke mulut gua. Namun, hanya Oishi yang diizinkan masuk bersamanya. Kai menegaskan satu aturan, yaitu apapun yang terjadi, Oishi tidak boleh menghunus pedangnya. Mereka berdua terus berjalan sampai di ruang ritual. Terlihat beberapa jasad berbaris sujud di hadapan patung Buddha. Kai meninggalkan Oishi di sana dan melangkah ke ruang lain yang di sana sebuah pedang tertancap rapi di tengah ruangan. Tiba-tiba, sosok misterius dengan pakaian biksu muncul dari kegelapan. Inilah dia, sosok Tengu yang dimaksud. Tengu memperingatkan bahwa banyak yang datang dengan tujuan yang sama, tapi semua mati setelah gagal melewati ujian. Tengu menegaskan bahwa Oishi dan semua orangnya akan bernasib sama jika ia sampai menghunus pedangnya. Benar saja, baru saja peringatan itu dirapalkan, ujian sesungguhnya dimulai saat Yasuno bersama Ronin lainnya nekat masuk menyusul. Oishi terjebak dilema antara menolong bawahannya dengan menghunus pedang atau tetap mengikuti aturan dan membiarkan orang-orangnya mati. Saat ia sampai di puncak kebingungannya, pemandangan mengerikan di sekitarnya lenyap, meninggalkan pedang-pedang yang siap diambil. Ternyata semua yang disaksikannya barusan hanyalah ilusi. Oishi lulus ujian. Di sisi lain, mata-mata Oishi telah menyusup ke rumah bordil. Namun, penyihir Kira menyadari penyamarannya. Ia mendekati si mata-mata dengan berpura-pura menjadi pelayan wanita dan akhirnya berhasil menyihir mata-mata tersebut. What is your name? Sementara itu, Kai, Oishi dan pasukannya telah tiba di rumah petani tempat berkumpul yang disepakati. Mereka disambut oleh Ronin-Ronin lain yang berhasil dikumpulkan Hazama dan 2 Ronin lainnya. Sebagai apresiasi, Oishi menghadiahkan pedangnya kepada Hazama atas keberhasilannya menuntaskan misi. Keep it, Hazama. I told you we'd bring others. Tak lama berselang, mata-mata Oishi datang membawa kabar bahwa Kira akan keluar untuk berdoa malam ini. Oishi tidak menyadari informasi ini hanyalah jebakan dari si penyihir yang telah berhasil mengendalikan pikiran mata-mata tersebut. Malam penyerangan pun tiba. Pasukan Oishi bergerak diam-diam untuk penyergapan. Saat Oishi berada sangat dekat dengan sosok yang dia anggap Kira, inilah yang terjadi. Api membakar dedaunan kering yang memang sudah disiapkan, disusul oleh anak-anak panah melesat, membunuh banyak Ronin, termasuk Hazama yang juga harus tewas dalam kekacauan itu. Yasuno pun ikut menjadi korban. Ia terjatuh pingsan setelah mendapat serangan dari penunggang kuda. Baso, kawan dekat Yasuno, berusaha menolongnya. Namun, anak-anak panah susulan menembus punggungnya dan membuatnya terkapar tak berdaya. Setelah kobaran api padam, si penyihir berkeliling memeriksa. Ia mendapati pedang Oishi tergeletak. Tidak tahu bahwa pedang tersebut telah diserahkan kepada Hazama. Ia lantas menyimpulkan Oishi telah tewas. To Oishi, my lord. Sementara itu, para Ronin telah kembali ke rumah petani, tempat berkumpul mereka sebelumnya. Di sana, mereka beristirahat, mengobati Ronin-Ronin yang terluka, dan merencanakan penyerangan berikutnya.
Di rumah tani itu juga, Baso menghembuskan nafas terakhirnya. Menjelang sakaratul maut, Baso sempat meminta maaf kepada Kai dan mengaku bahwa saat masih kecil, ia sering menjahili Kai dengan melempari gubuknya, kemudian bersembunyi saat Kai keluar. Permintaan maaf itu diterima Kai dengan senang hati. Selepas permohonan terakhirnya itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan 47 Ronin yang tersisa. Oishi sempat putus asa. Kai kembali menguatkannya dengan meyakinkan bahwa posisi mereka saat ini menguntungkan. Kira yang menyangka Oishi dan seluruh Ronin telah tewas pasti mengendurkan penjagaan. Esok paginya, tepat di hari pernikahan Kira dan Mika akan dilangsungkan, rombongan penari lewat depan persinggahan para Ronin. Kai dan Oishi menghadang rombongan tersebut yang ternyata mereka adalah mantan penari Ako yang diundang untuk tampil di acara pernikahan Kira malam ini. Kepala rombongan tersebut mengenali Oishi dan langsung setuju saat diajak bekerja sama. Malam hari pun tiba. Oishi menyamar menjadi salah satu penari, sedangkan Chikara dan Kai sebagai pengawal. Bersama personil penari lainnya, mereka memasuki gerbang Nagato. Pentas tari pun digelar. Oishi dengan penyamaran sempurnanya tampil menakjubkan, membuat Kira dan seluruh penjaga lengah. Tanpa mereka sadari, pasukan Oishi bergerak lincah di luar benteng, perlahan masuk menumbangkan satu persatu penjaga dan mengambil alih posisi mereka. Kini, giliran Oishi beraksi. Saat ia bergerak maju hendak menyerang Kira, sebuah anak panah menyambar tubuhnya, membuka penyamarannya, sehingga pertempuran brutal pecah saat itu juga. Beberapa samurai Kira dengan sigap mengamankan tuannya itu ke tempat persembunyian. Para Ronin terus mengejar, namun harus tertahan oleh samurai-samurai Kira yang lain. Sementara itu, Kai dan Oishi terlibat pertarungan dengan puluhan samurai hingga berhasil menembus persembunyian. Keduanya memutuskan berpencar. Oishi akhirnya menemukan Kira dan berhasil menewaskannya setelah perkelahian singkat. Sedangkan Kai berhasil berjumpa kembali dengan Mika dan saling melepas rindu. Namun, momen itu terhenti saat si penyihir muncul, berubah wujud menjadi naga lalu menyerang. Jurus samurai biasa tak mampu mengimbanginya. Kai terpaksa melepaskan jurus terlarang yang ia pelajari dari Tengu di detik-detik saat nyawa Mika terancam. Pagi hari pun tiba. Seluruh Ronin terlihat telah tiba di Ako, berjalan dengan penuh wibawa dan haru, siap menerima keputusan Shogun atas tindakan mereka membunuh Kira. Oishi memohon kepada Shogun agar mereka dibiarkan mati secara terhormat melalui seppuku, sebagaimana tuan mereka mati dengan cara itu. Shogun yang mengakui keberanian dan kesetiaan mereka pada jalan Bushido menerima permintaannya. Mereka diberi 1 hari untuk berpamitan dengan orang-orang tersayang. Kai berpamitan dengan Mika mengucapkan perpisahan terakhir, saling berjanji untuk bertemu kembali di kehidupan berikutnya, yaitu di alam akhirat. Hari pelaksanaan seppuku tiba. Sebagai penghormatan kepada Oishi, Shogun mengampuni Chikara, membiarkan dia hidup agar garis keturunan Oishi tidak punah. Setelah Chikara melangkah keluar dari barisan dengan hormat, ritual seppuku pun dilaksanakan. Tamat. Kesimpulannya, tidak penting kapan kita mati. Yang terpenting adalah bagaimana kita mati. Demikian, peace.